Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Jalanan penuh lumpur, terjal dan licin. Semua itu harus kami lalui beberapa jam lagi untuk sampai di tempat di mana kami bisa beristirahat. Saat itu hujan cukup deras di salah satu gunung di Jawa Tengah. Sampai-sampai kacamataku basah. Tapi karena hari yang menjelang malam, kami enggan untuk berhenti di tengah jalur. Apalagi hari menjelang maghrib. Namaku Adi. Aku bersama rombonganku sekitar 11 orang. Kami ini memang sengaja mengisi liburan kuliah dengan naik gunung. Dari 12 orang itu, 4 orang diantaranya adalah perempuan. Selama perjalanan, kami terpisah menjadi 2 rombongan. Aku dan teman dekatku Rehan berada di rombongan kedua yang berjumlah 6 orang. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara 5 orang lainnya sudah berjalan di depan dengan dipimpin oleh senior kami. Keadaan waktu itu sudah lumayan lelah, ditambah dengan hujan dan jalur yang sangat licin. Kami benar-benar harus menjaga konsentrasi dan juga berdoa agar semua dilancarkan. Setidaknya sampai di pos 4 di mana kita akan bermalam. Syukurnya aku masih bisa fokus walau tanpa kacamata. 2 orang perempuan di grup kami jaga semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang terjatuh. Setiap beberapa menit sekali, kami juga rutin menanyakan keadaan fisik mereka agar tidak drop secara tiba-tiba. Sesekali juga kami berhenti untuk beristirahat sebentar. Hanya sebentar untuk meregangkan kaki dan mengatur nafas. Seterusnya, kami lanjut jalan karena kondisi memaksa kami untuk cepat sampai ke pos 4. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4, sekitar jam 8 malam. Pos 4 ini berupa tanah yang cukup lapang dan landai di samping kanan jalur pendakian. Di sana, 5 orang yang sampai duluan sudah mulai mendirikan tenda. Ada beberapa tenda pendaki lain, tapi untungnya masih ada tempat untuk kami. Para perempuan kami instruksikan untuk memasak, dan semua laki-laki mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, dan makanan instan sudah dimasak, kini saatnya kami bersantai sejenak. Suasana di sekitar pun seperti itu. Pendaki-pendaki di tenda lain terlihat berkumpul sambil berbincang-bincang di luar tenda. "Gila, capek banget gue. Si Risa minta digendong tadi," kata salah satu senior kami mengejek salah satu perempuan di kelompok kita. Aku yang saat itu sedang makan hanya bisa menyimak mereka bercanda. Sampai akhirnya salah satu perempuan, yaitu Yuni, berujar padaku. "Kita tidur di sini?" tanyanya. "Ya dong, kan udah pasang tenda," jawabku. "Dingin banget tahu di sini," balasnya lagi. Aku pun tersenyum kecil dan menjawab, "Namanya juga di gunung, kalau mau panas ya ke Ciputat aja." Parah banget sih emang Ciputat kemarin, panas banget. Akhirnya candaanku berhasil mengalihkan keluhannya. Karena aku pribadi tidak terlalu suka dengan pendaki yang banyak mengeluh. Bagiku, kalau mau naik gunung harus sudah tahu konsekuensinya. Harus siap kelelahan dan kedinginan. Kata beberapa orang, tidak baik juga mengeluh di alam bebas seperti ini. Maka dari itu, aku mengalihkan pembicaraan. Ada seorang perempuan bernama Rani yang dikenal memang suka mengobrol. Kalau sudah mengobrol, maka tak akan ada habisnya. Nah, beberapa menit kemudian, Rani berkata seperti ini. Lu semua tahu gak sih, si Iman kencing di celana pas di jalur. Cuma gara-gara hujan aja, jadi gak ketahuan. Hati-hati lu cowok yang tidur sama Imam, bau," ejeknya dengan suara lantang. Mendengar itu, teman-temanku tertawa terbahak-bahak, karena sebelumnya suasana memang sudah cair. Jadi humor murahan seperti itu saja bisa membuat orang tertawa semeriah itu. Sampai pendaki lain menoleh ke tenda kami, karena memang rombongan kami yang paling ramai sampai tertawa begitu keras.
Keanehan pun muncul di sini. Waktu itu, teman-temanku tertawa keras sekali. Namun, ketika teman-temanku berhenti tertawa, ada satu suara tertawa yang tidak berhenti. Suara tertawa itu asing di telinga kami. Suaranya nyaring dan berasal dari atas pepohonan. Suara ini mirip persis dengan suara kuntilanak di film-film. Sontak saja, saat itu juga kami pun terdiam. Suasana hening seketika. Kami semua saling tatap-tatapan antara bingung dan takut. Pendaki lain pun sama. Mereka semua yang ada di pos 4 mendengar suara itu, karena memang suara tertawa misterius itu terdengar cukup keras. Semua yang ada di sana menoleh ke atas pohon, namun tidak ada apa-apa di sana. Semua sudah paham kalau jelas itu bukan suara tertawa manusia. Selama beberapa saat terdiam tanpa suara, terlihat perempuan di kelompok kami ketakutan. Rani kemudian berkata, "Udah, tidur aja," ujarnya. Karena memang setelah mendengar suara itu, pendaki lain juga langsung masuk ke tenda. Entah mungkin karena ketakutan. Akhirnya saat itu kami pun ikut masuk ke dalam tenda masing-masing. Kami mendirikan 2 tenda, sedang untuk perempuan dan tenda besar untuk kami para laki-laki berenam. Setelah kejadian suara itu, suasana malam menjadi sepi seketika. Hening tanpa suara apapun, bahkan jangkrik sekalipun. Kecuali suara ranting pohon yang tertiup angin. Aku melepas kacamataku dan berbaring untuk tidur. Aku tidur di pinggir-pinggir. Sialnya, aku merasa ingin buang air kecil saat itu. Setelah suara tertawa tadi, amat sangat menakutkan kalau aku pergi keluar ke sana. Apalagi di luar sudah sangat sepi. Aku berusaha menahannya tapi tidak bisa. Yang ada aku malah tidak bisa tidur. Lalu aku membangunkan teman-temanku untuk menemani, tapi tidak ada yang mau untuk bangun. Terpaksa aku keluar sendirian. Karena suasana sepi, aku memutuskan untuk buang air di pohon atau semak sekitar tenda saja. Toh tidak ada yang lihat juga. Ketika keluar tenda, aku melihat Yuni. Aku sorot senternya ke arahnya, dan benar sekali itu adalah Yuni. Ia berjalan ke dalam semak-semak sendirian. Tak kenapa aku merasa ingin mengikutinya. Karena menurutku aneh saja. Aku sudah sorot dia dengan senter tapi tidak menoleh ataupun berhenti. Karena takut dia kenapa-napa, jadi aku ikuti saja. Lalu dia masuk ke semak-semak itu. Ia juga terus berjalan tanpa memperdulikan aku di belakangnya. Jarak kami sekitar 5 meter. Karena hanya berbekal senter, jujur saja penglihatanku agak terganggu. Tapi aku malas memakai kacamata. Setelah beberapa meter menjauh dari tenda, tiba-tiba Yuni berhenti. Setelah berhenti, dia lalu terbang ke atas pohon. Aku terkejut, mana mungkin Yuni bisa terbang. Mungkin aku salah lihat. Dengan cepat, aku merogoh kacamataku dan melihat ke atas pohon di mana Yuni terbang. Dan di sana aku melihat sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang acak-acakan. Sangat menyeramkan. Sosok itu jelas kuntilanak. Dan dia menatap ke arahku. Yang lebih menyeramkan lagi, kuntilanak itu menggendong seorang bayi di tangannya. Samar-samar juga terdengar suara tangisan bayi. Dan entah suara itu dari mana, tiba-tiba terdengar suara perempuan berbicara seperti ini. "Kalau tertawa, jangan keras-keras, Thomas. Anak saya jadi bangun." Begitu kira-kira yang aku dengar. Suaranya datar dan menyeramkan. Setelah itu aku langsung lari kembali ke arah tenda. Semak-semak akar pohon dan apapun itu, aku tidak peduli. Aku harus berlari, bahkan aku tak sempat buang air. Masa bodoh, buang air di dalam tenda pun aku tak peduli. Belum buang air saja aku sudah diganggu seperti ini. Bagaimana kalau buang air? Di tengah aku kepanikan itu, aku berlari dan kembali terdengar suara tertawa kuntilanak itu. Sial, kupikir dia mengikutiku. Setelah sampai, aku langsung membuka tenda dan langsung melompat ke posisiku tadi. Temanku pun sampai terbangun, sampai-sampai dia yang menutup resleting tenda. Aku pikir setelah masuk ke dalam tenda semuanya akan berakhir. Ternyata tidak. Terdengar suara bayi menangis dari luar tenda.
Anehnya, teman-temanku tidak ada yang mendengarnya. Mungkin karena sudah nyenyak. Saat itu juga aku mencoba berdoa. Wajahku sudah pucat tak karuan. Aku mencoba mengatur nafas dan berusaha tidur. Syukurlah, berkat kekuatan doa dan lindungan Tuhan, aku yang semula sulit tidur jadi bisa tidur. Selama tidur, aku sudah tidak diganggu lagi. Yang aku tahu, Rehan temanku membangunkanku jam 2 dini hari. Suasana saat itu sudah sangat ramai dan banyak pendaki yang sudah bangun. Jadi aku tak perlu takut lagi. Kami sengaja bangun pagi karena memang mengejar sunrise di puncak. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan pagi itu dan berhasil mencapai puncak.